Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 4503 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas usaha kami untuk memenuhi matkul pengantar kecerdasan buatan atau PKB yang berjudul pengaplikasian algoritma KNN dan naif Bayes, yang mana kelompok kami beranggotakan saya Taufik Dwi Laksono, Kemudian ada saya Zaidan Riz. Dan ada saya Atala Arli. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang pengaplikasian algoritma KNN dan naif Bayes. Di sini ada pendahuluan dasar teori, hasil, dan kesimpulan dan saran. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaidan Riz. Ya, untuk bagian pendahuluan, dataset yang kami eksplorasi adalah aritmia yang berasal dari UC Irvin dan dengan link data berikut. Aritmia adalah penyakit gangguan pada detak jantung yang tidak teratur, bisa terlalu cepat atau lambat. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mengklasifikasikan tentang data penyakit aritmia menggunakan algoritma KNN dan naif Bayes. Berikut ada plottingan gambar dari yang pertama ada heart rate dari dataset aritmia. Yang di sini x-aksisnya berupa pasien dan y-nya heart rate. Kemudian di sini ada persebaran heart rate-nya. Kemudian untuk dasar teori, jadi kelompok kami menggunakan algoritma KNN dan naif Bayes. Algoritma KNN merupakan algoritma machine learning sederhana dan mudah diterapkan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Kemudian, algoritma naif Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Selanjutnya ada penjelasan KNN yang akan dijelaskan oleh Atala. Ya. Penjelasan KNN ini pertama-tama ada pemrosesan data. Yang intinya, dataset ini akan dilakukan pembersihan yang diperlukan termasuk penanganan nilai yang hilang, dan variabel kategori. Yang selanjutnya ada pembagian dataset. Dataset dibagi menjadi dua subset, set pelatihan dan set pengujian. Selanjutnya ada melatih model KNN. Melatih model KNN menggunakan set pelatihan pada algoritma KNN. Dan langkah pelatihan ini hanya melibatkan penyimpanan vektor fitur dan label kelas yang sesuai. Selanjutnya ada seleksi fitur. Seleksi fitur ini analisis dataset untuk mengidentifikasikan fitur yang relevan untuk klasifikasi aritmia. Selanjutnya ada memilih nilai K. Nilai K ini adalah yang mewakilkan jumlah tetangga yang akan dipertimbangkan. Selanjutnya ada memprediksi label kelas. Untuk setiap instansi pada set pengujian, hitung jarak antar instans tersebut dengan semua instans pada set pelatihan. Yang terakhir ada mengevaluasi kinerja. Ini dibandingkan label kelas yang diprediksi dengan label kelas sebenarnya pada set pengujian. Next. Nah, berikut adalah contoh codingan penerapan algoritma KNN di set aritmia. Ada juga di sini sebagai berikut. Penjelasan naif Bayes. Pertama, ada pemrosesan data. Muat dataset aritmia dan lakukan pembersihan data yang diperlukan, termasuk penanganan nilai yang hilang, pencilan, dan variabel kategorika, normalisasi atau standarisasi dataset untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama. Hal ini
penting karena algoritma naive Bayes mengasumsikan bahwa fitur-fitur tidak memiliki ketergantungan dan memiliki distribusi yang sesuai. Selanjutnya ada splitting the dataset. Bagi dataset menjadi 2 subset, set pelatihan dan set pengujian. Set pelatihan akan digunakan untuk membangun model naive Bayes, sedangkan set pengujian akan digunakan untuk mengevaluasi kinerjanya. Yang ketiga ada training the naive Bayes model. Pertama, hitung probabilitas a priori dan setiap kelas pada set pelatihan. Hitung probabilitas kondisional untuk setiap fitur, yaitu probabilitas bahwa suatu fitur akan muncul dalam setiap kelas. Gunakan nilai probabilitas ini untuk membangun model naive Bayes. Kemudian, ada predicting class labels. Untuk setiap instance pada set pengujian, hitung probabilitas kelas dengan menggunakan model naive Bayes yang telah dibangun. Pilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai label kelas yang diprediksi untuk instance tersebut. Yang terakhir ada evaluating performance. Bandingkan label kelas yang diprediksi dengan label kelas sebenarnya pada set pengujian. Hitung metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan skor F1 untuk menilai kinerja model naive Bayes. Jika kinerjanya tidak memuaskan, Anda dapat melakukan pra-pemrosesan tambahan, seperti seleksi fitur atau penanganan nilai yang hilang, dan memperbarui model naive Bayes. Selanjutnya, ada contoh penerapan codingan naive Bayes pada dataset aritmia. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan codingan dari algoritma-algoritma tersebut. Yang pertama, di sini kita membahas algoritma naive Bayes terlebih dahulu. Pertama ada import library, kemudian di sini kita ada read data. Yang kemudian read data itu akan si kolomnya akan kami namakan dengan atribut-atribut berikut berasal dari web resource-nya tersebut, yaitu ini. Untuk hasilnya, untuk hasil dari penggunaan algoritma naive Bayes, akurasi yang kami dapatkan yaitu sebanyak 75%. Kemudian untuk algoritma KNN, di sini pertama ada sama kita import library, kemudian read data, kemudian data pre-processing, tidak beda jauh dengan yang naive Bayes. Kemudian di sini kita akan memfold data tersebut menjadi 3 bagian. Lalu kita cari normnya. Dan untuk itu ini hasilnya yang kami dapatkan dari algoritma KNN. Dengan rata-rata akurasi sebanyak 24% menggunakan K atau terengah sebanyak 5. Jadi kesimpulannya, algoritma yang memiliki nilai akurasi lebih baik yaitu menggunakan algoritma naive Bayes yang mendapatkan akurasi sebanyak 75%. Nah, sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.